Ya guys, welcome back to my channel. Iya guys, tadi ini sedikit price action aja ya. Bitcoin sempat reject walaupun nyentuh mecah rekor lagi ya. Tapi hanya sementara karena di reject sekitar 4% ya. Jadi nyentuh di akhir 27.000. Dan kita akan coba retest lagi, mungkin ini kayaknya bakal sideways atau koreksi lagi dulu guys. Karena kemarin itu saya pikir memang terlalu cepat sih, jadi wajar untuk koreksi. Jadi kalau misalnya di drop pun juga line in the sand saya, maksudnya batasan saya adalah kalau mau beli lagi di ini udah terbentuk channel ya di sini. Jadi kalau udah ekor panjang ini berarti udah breakout guys. Memang ada sih kemungkinan untuk turun, cuman probabilitasnya mengecil sebentar kita knock the door untuk 30K. Itu sedikit perasaan saya aja guys. Sekarang kita mau bahas ini Bitcoin super cycle. Jadi di sini saya hanya mau ini si Dan Health ini Bitcoin OGs ya guys. Dan di Bitcoin OGs ini ada 4 orang, Satoshi Nakamoto, Dan Health, ada Mbak sama ini siapa namanya Dick Szabo. Halvini juga satu lagi yang videonya sudah saya bikin tentang siapa itu Satoshi Nakamoto. Dia pertama kali Bitcoin holder dan mengerti value propositionnya dari Bitcoin ya. Dan di sini super cycle di sini yang akan saya jelaskan adalah pemikiran dia, teori dia mengenai super cycle, maksudnya bagaimana sekarang berbeda dari sebelumnya, siklus yang sekarang berbeda dengan sebelumnya. Maksudnya cycle sekarang adalah ini guys, kemarin kan kita selalu disematkan bahwa Bitcoin itu ada siklusnya yang kemarin saya sebutkan. Cuman menurut teori dia bakal berbeda ini guys untuk ke depan karena beberapa faktor yang akan saya sebutkan berikut. Lihat nih ya, sebelumnya grafiknya ini nggak sembarang ini ya. Mungkin the first 2 years itu duit retail semua guys yang masuk ke sini. Cuman kalau udah 10 tahun ini guys udah masuk institusional, udah mulai masuk institutional investor. Ini bukan funny money ya, maksudnya ini bukan uang yang kalian anggap ini ya remeh ya. Jadi ya itu transaction ya. Jadi sekarang kita balik lagi tadi ke tweetnya Dan Health ini mengenai teorinya super cycle. Saya ada jelaskan ada ini ya berbagai ini isu yang bukan isu sih, maksudnya ada berbagai indikator yang dia taruh di sini kenapa siklus yang cycle kali ini berbeda. Yang pertama ini guys, makro hydro. Jadi semenjak COVID relief ini financial crisis, kan Bitcoin ini adalah reaksi dari financial crisis yang videonya sudah saya buatkan di yang judulnya video sebelumnya sih ya. Terus until COVID came itu mengekspos betapa fragile-nya ini kita ya, financial system kita. Kenapa? Karena kalau tanpa ngutang kita nggak bisa cetak uang. Maksudnya uang itu kan sebenarnya hasil dari produktivitas. Tapi ini bisa dicetak semana-mana gitu ya. Yang mana masa depan kita dalam tanda kutip dijual. Jadi Bitcoin recover, dia sempat mempertanyakan kan orang yang menganggap bahwa Bitcoin ini safe haven atau bukan. Perlu dicek dahulu guys, karena pas bulan Maret kemarin kan memang
jadi ujian pertama bagi Bitcoin ke 3.700 yang saya sudah bikinkan videonya. Tapi will it go to zero when the world is on fire? Apakah Bitcoin goes to zero ketika dunia lagi terbakar seperti ini kan? Atau Bitcoin adalah jawaban dari reaksi yang amat pelik ini. Dan ternyata Bitcoin berhasil rebound ya dari itu bulan Maret kemarin. Jadi pilihannya cuma ada dua, guys. Either it goes to zero atau ini to 1 million, that's it. There is no in between ya, nggak ada yang di tengah-tengah. Jadi itu satu. Yang kedua, institutional herd is here. Yang sudah saya sebutkan tadi, guys, ini bukan uang macam-macam ini, bukan funny money ini. Ini serius amount of money ya. Maksudnya banyak Ray Dalio, Mass Mutual, Guggenheim, JP Morgan, Paul Tudor Jones, BlackRock. Jadi ini institusi yang udah mulai ini guys, aware sama Bitcoin dan mulai membagi portofolionya di Bitcoin. Jadi ini ya perlu kita ketahui di 2017 itu pure ini guys, siklus yang lalu itu pure high net worth individual yang memanfaatkan momentum, dan sekarang udah mature market ya, udah institutional investor semua. Jadi ya bisa jadi indikator teori ini menganggap bahwa Bitcoin bisa beda dari cycle sebelumnya. Terus singular narrative guys. Jadi ya singular narrative karena di 2017 pas Bitcoin ini banyak orang masih belum bisa memvalue Bitcoin kan. Maksudnya banyak yang ngomong the next Bitcoin. Itu nggak ada ya guys. Jadi kalau ada influencer misalnya yang bilang ntar kalau misalnya ada ya Bitcoin misalnya udah kan biasanya bakal diliput media tuh atau apa. Terus ada ujuk-ujuk influencer yang ngomong the next Bitcoin kalau telat. Itu nggak ada ya guys. Itu udah nggak ada lagi the next Bitcoin karena hard fork dari Bitcoin yang uncertainty menganggap Bitcoin itu nggak valuable gara-gara transaksinya bisa lebih cepat dari Bitcoin Cash. Itu udah nggak ada lagi guys. Jadi sekarang singular naratif. Jadi orang fokus ke Bitcoin, nggak cuma pump and dump scheme kayak ICO. Ya, jadi ini bakal lebih ini ya, jadi masuk pertimbangan. Terus availability and ease of use. Ya guys, di 2017 dan 2013 apalagi itu susah ya menggunakan Bitcoin. Kategorinya susah di sini mungkin secara knowledge orang masih belum aware sama Bitcoin karena masih hanya orang-orang yang paham, yang geek aja, maksudnya dalam tanda kutip orang yang berkecimpung di dunia komputer aja yang bisa menggunakan Bitcoin. Itu satu secara knowledge. Yang kedua, secara infrastruktur juga ini belum terlalu banyak exchange, apalagi yang butuh KYC kan, yang butuh KTP apa segala macam. Jadi memang sekarang this time is different guys. Jadi PayPal udah beli Bitcoin, Square beli Bitcoin. So yang terakhir masuk Bitcoin ya ini ya, harus terima kenyataan harga Bitcoin ini ya tinggi ya. Jadi there is no ini lagi, kalau udah harga Bitcoin tinggi udah end game guys. Jadi kalian nggak ada potensi lagi untuk yang didapat. Lalu ini penutup dia. It is a super cycle Bitcoin made for this moment. Jadi apa yang terjadi ketika ownership dari Bitcoin moves from 101% of the world to the 1%. Nah, bayangkan guys, jadi kalau kalian punya satu Bitcoin aja, itu the greatest transfer of all time guys. Maksudnya secara bilioner di dunia
nggak bisa ini apa punya Bitcoin. Karena bilioner di dunia itu ada 20 ribuan kemarin yang kita sempat bahas. Dan supply Bitcoin 21 juta, guys. Jadi ya udah nggak ada room to the downside, to the upside. Itu ya apa udah clear ya. Jadi ya tapi ini ya apa namanya teori kan bisa terbantahkan sama teori lainnya. Cuman untuk teori yang lain yang menganggap Bitcoin goes to zero itu kayaknya udah nggak ada, guys, karena semakin lama Bitcoin bertahan, semakin tinggi pergeseran paradigm shift-nya, maksudnya kepercayaan terhadap Bitcoin, bukan sekadar untuk gambling atau apa. Jadi itu aja, guys. Leave a like, subscribe ya.